Salam lakum, damai sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa kembali bersama-sama dengan kami di Syafaat Bagi Sahabat. Bapak Ibu Saudara terkasih, malam hari ini kita akan berbincang-bincang kembali bersama hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Pendeta Hence Rungkat. Mari kita ingin mendengar lebih banyak lagi tentang kesaksian beliau sampai beliau ini bertemu dengan satu pribadi yang sangat luar biasa. Salam lakum Pak Hence. Salam lakum. Terima kasih. Kita udah rindu banget ini nungguin kelanjutan kisah selanjutnya begitu. Nah, monggo silahkan untuk menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Salam. Selamat malam. Selamat bertemu kembali untuk kita melanjutkan acara yang telah kita sampaikan yang lalu. Yes. Tetapi masih belum selesai. Iya, betul. Malam ini kita akan menyelesaikan. Terakhir kemarin saya dengar Pak Hence ada di tengah laut. Kemudian semua saudara-saudara Pak Hence semua udah kocar kacil lah. Nah, kemudian setelah itu putus cerita kita. Nah, malam hari ini saya pengen denger yang utuh, yang wah, pokoknya kita udah nunggu-nunggu nih. Nah, memang kalau saya lanjutin, waktu itu setelah kami tinggal berlima di tempat itu, setelah saya mengumpul jerigen-jerigen yang untuk kebutuhan kita. Minyak ya, isinya minyak. Untuk kita berpegang di situ, saya berteduh sebentar, melihat-lihat situasi, kemudian saya bertanya kepada Bapak nelayan yang mengawal kami. Pak, ini gimana nih? Menurut Bapak kita masih bisa diselamatkan nggak gitu? Dan dia diam 1000 bahasa. Tidak ada satu suara pun yang dia katakan. Akhirnya saya berpikir begini, daripada kita diam saja di sini, berarti nanti kita lima-limanya nggak tertolong. Kemudian saya tawarkan kepada saudara saya, gimana kalau kita pergi dah dari sini. Nanti saya yang kawal. Tadinya udah mau, baru mau jalan nggak jauh, akhirnya dia merasa nggak mau. Balik lagi, pegangan lagi di tempat, dia merasa nggak mampu. Nah, kemudian saya yang tiba-tiba berpikir, daripada kita di sini diam lima-limanya tidak tertolong, bagaimana kalau saya tawarkan 1 dibandingkan 5. Saya yang coba mencari pertolongan gitu. Akhirnya saya bilang, kamu tunggu aja di sini. Saya patokannya adalah tiang yang kelihatan jauh sekali. Saya ada di jalur ini, saya bilang. Nah, kemudian saya mulai jalan. Saya bawa 1 biji jerigen yang saya pegangan. Nah, tidak jauh di tengah laut, tiba-tiba saya mendengar ada orang yang manggil nama saya. Wah, kaget saya. Loh, bagaimana bisa di tengah laut ada orang manggil nama orang saya kenal sendiri begitu gitu. Ya. Ternyata setelah saya melihat, wah, rupanya sang kapten. Yang tadi dia rupanya ada di dalam peti. Yang bekas peti yang kami waktu bawa itu peti ya kita ada isi es batu. Oh, karena mau mancing waktu ya, itu tujuannya kalau kita dapat ikannya mau dimasukin ke situ. Tapi karena kapalnya ini udah terbalik, esnya sudah tumpah, rupanya dia masuk di dalam es, di dalam peti ini. Nah, di tengah, rupanya dia sudah dibawa ombak ke sana kemari, akhirnya kok bisa ketemu. Dia panggil. Kemudian dia mendekat ke saya. Akhirnya dia malah pegangan lagi di pelampung yang saya pegang ini. Sehingga kita menjadi berdua dalam satu pelampung. Nah, disitulah
mulai tiba-tiba saya teringat masa kecil saya. Waktu saya kecil, saya itu suka dengar cerita. Di mana suatu ketika kakak yang bercerita ini menceritakan bahwa dalam suatu pertanyaan, katanya misalnya kamu ada di dalam satu perjalanan dalam satu kapal. Iya. Kemudian kapal itu tenggelam. Dan kamu waktu di laut itu kamu ada pegangan. Ada benda yang akan menolong kamu diselamatkan. Iya. Di samping kamu ada seorang wanita hamil, dia tidak pegangan apa-apa. Dan kalau dia tidak pegang apa-apa berarti dia akan mati. Nah, dia bertanya waktu itu, kalau kita menghadapi situasi seperti begini, apa yang kamu mau lakukan? Kemudian karena saya anak-anak, saya bertanya, emangnya kenapa? Terus dijelasin, kalau kamu ada pelampung, kamu selamat di dalam dunia. Wanita ini bersama, perempuan ini bersama anaknya akan meninggal. Tapi kalau kamu kasih benda ini ke mereka, Mereka akan selamat. mereka akan selamat. Dan kamu yang mati. Terus saya tanya lagi, kalau saya selamat berarti hidup dalam dunia. Nah kalau saya kasih terus saya mati, habis itu saya dapat apa? Dia bilang kalau kamu kasih, kamu mati tapi kamu masuk surga. Oh gitu ya. Terus dia tanya, kalau begitu kamu pilih yang mana? Spontan waktu itu saya langsung jawab, saya milih masuk surga. Saya kasih aja, biarin dah dia hidup di dunia, nggak apa-apa. Saya mau hidup di surga. Ya. Itu kejadian masih umur 9 tahunan. Ini setelah 10 tahun kemudian, di saat itu terjadi, saya berdua berpegangan bersama kapten, kok bisa terlintas pikiran itu muncul di depan saya. Kemudian saya bilang begini, wah, waktu itu saya masih kecil, saya bilang saya kasih sama dia. Ya udah, kalau begitu ya komitmen lah, karena memang dulu udah bilangnya begitu. Ya udah kasih, ya kasih aja udah. Kemudian dia pakai itu, saya bilang udah, daripada kita berdua pakai ini kelihatannya terlalu berat, dua-duanya nggak jalan. Lebih baik kamu ada yang pakai, biar bisa selamat. Terus kamu, saya bilang nggak apa-apa, saya bisa berenang. Nah udah, akhirnya setelah dia mendapatkan pelampung itu, udah mulai saya berenang. Saya bilang saya harus lanjutkan perjalanan karena saya harus mencari bantuan. Dia ambil, saya jalan. Saya mulai berenang lagi. Nah, kok di tengah laut saya memberikan pelampung, tiba-tiba saya dapat papan. Dapat papan yang lumayan. Papan itu papan apa itu, Pak? Bekas pecahan mungkin meja atau dinding dari kapal tadi ya. Kapal tadi, speedboat yang kita pakai. Lumayan. Kecil tapi lumayan. Saya dapat itu ya minimal saya sudah ada pegangan. Iya. Udah, berenang lagi, jalan-jalan. Beberapa saat kemudian, ketemu lagi papan yang lebih besar. Wah, di sini luar biasa ya. Kalau saya ingat-ingat loh, saya memberikan, tapi akhirnya saya malah mendapatkan yang lebih besar. lebih baik lagi. Amin. Ini kalau bukan pemberian dari Tuhan, saya nggak tahu lagi mau bilang apa ya. Tuh. Ternyata malah saya dapat. Kita memberi yang kecil, malah kita dapat yang lebih baik lagi. Papan lebih besar, yang bagus, yang udah agak enakan. Jadi saya malah udah bisa main, ombak datang, saya main dengan papan itu. Ya udah jalan terus. Nah,
Setelah 2-3 jam kemudian, 3 jaman gitu, jam-jam 3, mulai jam 4, saya makin jauh, makin udah nggak tahu sampai di mana ujungnya. Karena begitu saya melihat, memandang sekelilingnya, cuman laut yang terbentang, tidak ada ujungnya, sebatas mata memandang. Wah, ini sampai di mana saya ini? Mau jadi apa ini dia? Nah, akhirnya air mulai tenang. Setelah tadinya bergumul dengan ombak kencang tinggi, waktu itu ombaknya masih tinggi luar biasa. Yang kalau orang nggak biasa main bisa-bisa digulung sama ombak. Tapi setelah 3 jam kemudian dia redup lagi, angin sudah enak. Nah, di situ saya malah udah jadi sendiri, udah nggak ada tahu kemana-mana. Nah, di situ saya mulai terdiam sendiri. Dalam diam ini sambil berjam, tiba-tiba terpikir lagi. Yang awalnya mau cari bantuan, kok sekarang sampai di mana nggak sampai-sampai. Rupanya memang manusia ada batas. Iya, betul. Mengandalkan tenaga manusia kita ada batasnya. Kemudian saya mulai berpikir, waduh, jangan-jangan saya ini nggak bisa nyampe-nyampe, mau jadi apa? Tahu-tahu saya mati nih. Sudah sendirian, tidak tahu saya mau minta tolong sama siapa. Kemudian saya mulai berpikir, wah, barangkali saya juga harus mati nih saat ini. Kemudian saya mulai berpikir, biasanya kalau orang mau mati menurut cerita orang, biasanya ada bayangan tentang perilaku, perbuatan, masa-masa selama ini. Tapi ternyata saya tunggu-tunggu, kok nggak ada sesuatu yang terlintas di pikiran. Akhirnya saya pikir, jangan saya belum mau mati nih. Udah berenang lagi namanya. Sampai mulai sore lagi dikit, waduh. Tiba-tiba sudah di saat kesendirian ini, nah di situ saya udah mulai bingung sendiri. Ini mau jadi apa gitu. Akhirnya di dalam situasi yang seperti itu, tiba-tiba ada keinginan saya mau berdoa. Nah, saya ini kan sudah lama nggak ke gereja, juga tidak tahu mau berdoa bagaimana. Akhirnya berdoa yang singkat saja. Saya cuma berdoa di saat itu, saya bilang begini, Tuhan, saya tahu tidak ada yang mustahil bagi Anda. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Engkau masih mau saya selamat, saya nggak mau tahu bagaimana caranya, saya akan diselamatkan. Amin. Tapi kalau memang ini sudah waktunya Anda memanggil saya siap. Dan kalau saya bisa diselamatkan dari sini, berarti hidup saya bukan milik saya lagi. Udah, tidak tahu berdoa, cuma demikian, ya sudah selesai. Nah, yang tadinya mulai rasa ketakutan, mulai bingung, mulai begini, tapi setelah saya selesai berdoa, hati ini terasa plong. Karena saya memang udah siap, mau jadi apa saya udah terima. Mau mati atau mau selamat, saya bilang, karena saya udah percaya, saya nggak mau tahu bagaimana caranya. Pokoknya saya harus selamat. Ya udah. Nah saat itu saya mulai santai, hati juga udah mulai tenang. Mulai santai, kemudian saya mulai memandang, lihat. Bahkan saya sempat melihat view yang terindah dalam hidup saya. Apa itu, Pak? Yaitu pada saat saya melihat matahari mulai tenggelam. Sampai dia itu hilang, sebatas saya datar memandang mataharinya itu, cuman kepala saya yang timbul di air. Sambil memandang, matahari mulai masuk ke dalam laut sampai hilang dari warnanya begitu bagus, sampai hilang habis. Wah, gelap sudah mulai. Saya sendirian lagi.
mau kemana nih. Nah, suasana ini ya tetap saya masih main terus di air. Sampai makin malam, makin gelap. Tiba-tiba saya melihat dari jauh seperti ada cahaya lampu-lampu. Nah, saya pikir kalau ada lampu berarti ada nelayan. Ada nelayan yang mancing. Nah, biasanya kalau nelayan mancing pasti sampai pagi dong. Berarti saya masih banyak waktunya nih. Nah, tadinya papan seluncur saya menghadap ke sana karena saya lihat lampunya di sana, putar balik arah menghadap ke sana. Kemudian saya mulai berenang mengejar ke arah lampu. Memang rupanya ini mengejar, saya lihat tapi tiba-tiba nih lampu-lampu ini makin hari bergerak. Makin bergerak. Makin hari udah bergerak, makin lewat 1, 2, 3, 4 sampai yang terakhir, yang kelima. Rupanya ada 5. Ternyata itu adalah kapal pukat harimau yang rupanya mereka sedang mutar-mutar. Ada informasi, ada yang tenggelam, mereka cari-cari. Tetapi karena sudah malam mereka nggak ketemu, mereka mulai menuju ke laut lebih dalam. Sehingga mereka berputar sampai dari 5 pertama sampai yang kelima terakhir. Di situ saya setengah loncat, berdiri mau keluar dari air, teriak. Tiba-tiba yang kelima ini stop, dia nggak mutar, dia putar arah. Wah, dia balik, dia menuju ke saya. Begitu dia balik menuju ke saya, waduh, saya makin mendekat lagi berenang terus sampai mendekat. Kemudian dia lempar tali tambang, saya langsung pegangan di tambang itu. Kira-kira sudah sekitar jam 7 malam. Begitu saya pegang tambang itu, saat itu juga tenaga saya seperti habis. Saya ditarik, digotong sampai naik ke atas kapal. Nah, kemudian orang itu bercerita ke saya bahwa kapten kapal itu bilang begini, tadi anak buahnya yang kasih tahu. Nah, anak buah ini tadinya dia disuruh naik, dia berjalan, dia bisa naik di kapal itu yang paling tinggi. Seperti ada orang yang menyuruh dia naik ke atas sehingga akhirnya dia yang kelihatan. Dia bilang seperti, dia lihat ada seperti bambu yang timbul tenggelam. Wah, jangan-jangan itu orang. Makanya dia kasih tahu sama kaptennya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini memang kalau bukan Tuhan yang memerintahkan dia, Amen. Bagaimana dia bisa melihat? Dia bilang seperti ada orang yang suruh katanya dia naik. Nah, saya kan sudah lama, saya nggak tahu apa yang suruh sama kamu. Nah, kalau sekarang saya bisa bercerita, saya bisa tahu bahwa itu pekerjaan Tuhan yang menuntun dia sehingga akhirnya saya bisa diselamatkan. Amin, amin. Akhirnya saya dibawa kembali ke darat. Nah, disitulah saatnya yang setelah tadi saya bilang saya berdoa menyerahkan diri, di mana akhirnya saya diselamatkan, sehingga akhirnya saya mengambil suatu hikmat, saya mengambil keputusan yang selama ini saya bimbang. Saya harus kemana, Saat itu, hari itu juga setelah terselamatkan, saya ditolong. Saat itu juga saya langsung mengambil keputusan mengikut Yesus. Sebab dia sebagai juru selamat saya. Mungkin inilah orang yang selama ini, pribadi yang selama ini saya sedang mencari-cari. Saya tidak menemukan jawabannya. Saya terombang-ambing antara pilihan.
puji Tuhan, Roh Kudus mungkin yang menuntun. Amin. Dengan kejadian ini, akhirnya saya mendapatkan suatu jawaban dari yang selama ini saya cari. Dialah Tuhan Amin. Yesus Juru Selamat Amin. saya. Luar biasa. Nah, kemudian setelah itu bonus dari Tuhan Apa itu bonusnya? mulai berjalan. Hidup jadi berubah. Yes. Semua kebutuhan dipenuhi. Amin. Bahkan sampai bonus saya bisa sampai ke Israel. Amin. Dan setelah sampai di Israel, cerita tersendiri di mana di saat itulah yang pertama saya bertemu, kemudian di Israel saya dibaptis di Sungai Yordan, dan perkawinan kami juga dikukuhkan Di Israel. jadi dikomplitkan. Jadi pertama ditolong, diselamatkan, kemudian diberkati, kemudian dia bawa sampai kita mendapatkan bonus di Israel, menerima, dan oleh-oleh yang saya bawa pulang adalah hidup yang baru. Amin. Tuhan Yesus. Di mana semua masa lalu sudah lewat, kebiasaan saya merokok, kebiasaan untuk permainan macam-macam, semua sudah ditinggalkan, Luar semua biasa. hidup baru. Karena waktu itu saya ingat pendeta yang bawa bilang begini, biasanya orang kalau jalan-jalan, tur, biasa mereka membawa kenangan yang mereka bawa habis jalan-jalan. Betul. Tetapi kalau Anda ke Israel, apa kenangan yang Anda bawa pulang gitu? Rupanya di sanalah saya merasa waktu saya dibaptis itu, begitu saya ditenggelamkan, saya merasa benar-benar semua sudah ditenggelamkan. Amin. Begitu saya timbul dari air, rasanya adalah hidup yang baru. Amin. Yang lalu sudah berlalu. Yang baru sudah sudah datang. Haleluya. Sehingga akhirnya setelah kembalilah bonus-bonus untuk pelayanan saya mulai lebih belajar, mulai dari pelayanan, mulai dari aser, mulai dari yang terbawa, semua kita jenjang ikutin terus sampai hari ini. Yes. Sekarang Itulah sudah pengalaman perjalanan hidup yang berjalan, di mana akhirnya saya menemukan jawaban dalam hidup saya amin. yang membawa saya sampai hari ini. Luar biasa. Sampai sekarang Pak Hence sangat luar biasa dalam melayani Tuhan ya. Apa sih sebenarnya yang mendorong Pak Hence itu untuk benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan? Ya, sebetulnya kalau menyerahkan diri memang setelah pertolongan dan apalagi setelah dibaptis itu memang sudah menyerahkan Benar-benar diri. menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Ya, nah kemudian kalau saya memang lebih terpanggil untuk melayani lebih itu karena akhirnya saya mulai belajar ternyata memang Tuhan kita ini sungguh sangat baik. Amin. Anda bisa bayangkan dari kehidupan saya yang porak-poranda, yang tidak ada pilihan, kemudian dia membawa kepada satu pilihan di mana dia memberkati, dia selalu melindungi dari segala masalah. Yes. Sampai akhirnya kita bisa memperoleh kehidupan dan kita mulai belajar ternyata bahwa apalah kita ini. Semua ini saya dapat. Semua ini yang saya terima. Semua adalah pemberian hadiah Amin. buat dia. Ya buat saya yang dia berikan. Betul. Kalau dia sudah begitu baik buat saya. Dia sudah memberikan segalanya buat saya. Kenapa tidak? Kita juga bisa memberikan. Bukan memberikan kepadanya, sebab dia segalanya. Dia memberikan kepada kita, kita bisa melayani. Amin. Sebetulnya cuman karena pemberian dia. Yes. Jadi kalau sampai hari ini saya mau melayani bukannya karena saya hebatnya saya atau mau
tapi karena ucapan syukur terima Amen. kasih Yes. kepada Dia yang telah menyelamatkan, memelihara, melindungi, dan memberkati saya. Amin. Luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak hal yang bisa kita ambil satu pelajaran yang sangat luar biasa. Bahwasanya di saat kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, dengan sukarela, pasti kita akan menuai lebih lagi. Tadi kita dengar bahwa Pak Hence waktu masih kecil ditanyai, kamu akan memberikan itu atau tidak? Kalau kamu memberikan itu, kamu akan masuk surga. Tapi kalau tidak, ibu dan anak itu akan mati. Kemudian beliau benar-benar mengalami hal itu. Ada di 20 pilihan. Kamu akan memberikan pelampung itu atau enggak? Akhirnya beliau mendapatkan satu keputusan, mengambil satu keputusan untuk memberikan pelampung itu yang menurut beliau adalah ini sebenarnya bisa menyelamatkan saya. Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan pernah ragu-ragu untuk melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan, yang bisa membuat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan sedang berbicara kepada kita semuanya. Siapa menabur, dia akan menuai. Kalau kita menabur dengan sukarela, kita juga akan menuai satu hal yang membuat kita sukacita. Haleluya. Terima kasih Pak Hence sudah menjadi saluran berkat untuk saudara-saudara kita yang ada di rumah. Salam untuk keluarga di rumah. Dan kami juga berharap nanti suatu hari nanti Ibu juga bisa hadir di sini untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, kini saatnya kita akan berdoa. Kita mau angkat satu pujian yang sangat luar biasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk hari ini ya Bapa. Kasih karunia-Mu begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan kami Tuhan. Engkau telah mengubah hidup kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hati-Mu selalu tertuju kepada kami Tuhan. Bapa yang baik, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami mau Tuhan hidup serupa dan segambar dengan Engkau. Tuntun langkah kami Tuhan. Agar hidup kami semakin bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami sadar bahwa kami ini adalah surat yang terbuka. Di mana kami ini bisa dilihat oleh siapapun Tuhan. Bisa dibaca oleh siapapun ya Bapak. Bapak yang baik, ini hidup kami. Inilah kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami mengingat saudara-saudara kami Tuhan. Yang saat ini Tuhan Yesus, mereka ada di dalam kebimbangan. Antara meninggalkan Engkau atau tetap teguh di dalam iman percaya kepada Kristus. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam persimpangan Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, kami semua juga percaya Tuhan, bahwa Engkau akan selalu mencari domba-domba yang terhilang ya Bapak. Tuhan, kami mau jangan sampai saudara-saudara kami ini terhilang Tuhan. Jamah hati mereka untuk kembali ke dalam kasih Kristus yang dahsyat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau berkati Indonesia ini Tuhan. Engkau jamah Indonesia ini Tuhan. Engkau bebaskan Indonesia ini Tuhan
dari virus yang saat ini sedang merajalela ya Bapak. Tuhan Yesus, jangan biarkan hati kami ketakutan karena virus ini ya Bapak. Jadikanlah setiap hati kami ini semakin ingin mencari wajah-Mu, semakin ingin mencari kasih-Mu Tuhan. Bukan kami semakin takut akan kondisi seperti ini Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini masih ada di bawah garis kemiskinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi para kaum marginal ya Bapak. Tuhan Yesus, hati-Mu selalu tertuju kepada mereka juga Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka ya Bapak. Engkau selalu memelihara mereka karena Engkau juga mengasihi mereka lebih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, Haleluya Jesus. kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami di malam hari ini. Yesus. Saya berdoa buat anak-anak, cucu mantu saya. Saya berdoa juga buat semua keluarga besar saya yang di Amsterdam, Sydney, Surabaya, Jakarta, Makassar, Manado, Gorontalo, di Palu, dan di mana saja mereka berada. Berkat perlindungan dan pemeliharaan dari Engkau senantiasa menyertai hidup mereka. Engkau yang menjaga, melindungi, memproteksi mereka. Sebab saya percaya di bawah kepak-Mu Engkau menudungi mereka semua. Amen, Yesus. Di bawah sayap-Mu kami akan berlindung. Kesetiaan-Mu adalah perisai dan pagar tombak. Tidak ada satupun virus kuman COVID-19 yang bisa mendekat ke kemah kami. Amin, Yesus. Karena Engkau telah memerintahkan beribu-ribu malaikat-Mu untuk menjaga, melindungi Yesus. kami semua. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang telah Engkau berikan buat saya dan seluruh keluarga besarku. Saya juga berdoa khususnya buat Bapak Gembala Sidang saya, Bapak Ivan Tanujaya bersama istri, Ibu Andira, anak-anak. Begitu juga dengan Pak Rusli Monarfa bersama Ibu yang menggembalai tempat ini. Tuhan selalu menjaga, melindungi, memelihara, dan memakai mereka selalu lebih dan lebih lagi. Amin, Yesus. Agar pelayanan baik di Bethesda Church maupun di Galilea Church Community akan berjalan dengan baik. Amin. Di bawah tuntunan dan pemeliharaan dari Engkau Tuhan kami yang sungguh sangat luar biasa. Amin, Yesus. Thank you. Dan saya berdoa khususnya buat siapapun juga yang menyaksikan acara Ya, Yesus. pada malam hari ini. Dimanapun Anda berada, saya berdoa supaya Engkau selalu sehat-sehat, baik-baik, dan Tuhan memberkatimu Amin. dengan berkat-Nya yang berlimpah. Amin. Ia selalu ada bersama dengan kita semua di dalam suka dan duka. Amin, Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan kita akan kembali berjumpa di pekan mendatang. Sampai jumpa, salam lakum, damai sejahtera bagi kita semuanya.